Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya. Ini dia video part ketiga, TIU Matematika Tanpa Cakar. Materi-materi soal di part ketiga ini disesuaikan dengan permintaan sahabat Fantrix di kolom komentar dari part-part sebelumnya, juga di video-video yang lain. Perlu saya jelaskan lagi sedikit, kenapa kita perlu menguasai ini? Kenapa kita perlu menguasai cara cepat mengerjakan soal dan kalau bisa tanpa cakar? Begini, hampir semua seleksi untuk soal TIU, durasi waktunya itu sangat ketat, sangat sedikit sekali, bahkan kebanyakan kurang dari 1 menit per nomor soalnya. Jadi salah satu yang diperlombakan dalam seleksi yang ada soal-soal TIU-nya seperti ini sebenarnya adalah masalah waktu. Pemenangnya yang menjawab benar dan paling cepat. Satu hal lagi yang paling penting, semakin cepat kita kerja, berarti tahapan-tahapan pekerjaannya itu semakin sedikit. Semakin sedikit tahapan kerjanya, maka semakin sedikit jebakan salahnya. Karena jebakan salah kita itu ada di tahapan-tahapan kerja kita. Kalau kita menyelesaikan satu soal 5 tahap, berarti ada 5 jebakan salahnya. Tapi kalau baca soal satu tahap langsung bisa jawab, berarti jebakan salahnya hanya ada di satu tahap itu. Jadi kita hanya perlu teliti di sana. Semoga paham ya. Baiklah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Langsung saja kita bahas. Ini dia materi soalnya sesuai permintaan. Adi dan Boni, jarak rumahnya ke sekolah katanya sama. Itu data yang penting. Kemudian, intinya ada di data kecepatan. Kecepatan mereka, satuannya tidak sama, jadi harus disamakan. Tapi kita harus jeli memilih, disamakan kemana yang paling mudah. Dari angkanya, yang termudah itu mengubah yang kilometer per jam ke meter per detik. 1 kilometer itu kan 1000 meter ya. Jadi, kalau dari kilometer per jam, tinggal kali 1000, lalu bagi 3600. Karena 1 jam itu 3600 detik. Nah, supaya ini bisa kita kerjakan tanpa cakar, tidak usah pikirkan angka nolnya. Kita hanya butuh 18 per 36. Di bawahnya kan tadi ada 3600, di atas ada 1,8. Nah, 18 per 36 itu kan setengah ya, karena 18 kali 2 kan sama dengan 36. Setengah itu sama dengan 0,5. Adi 0,6, Boni 0,5. Jadi jelas Adi lebih cepat jalannya ya. Kalau lebih cepat jalannya, artinya lebih cepat sampai. Berarti nilai T-nya lebih kecil, nilai waktunya lebih kecil. Jadi nilai P lebih kecil dari nilai Q. Mudah sekali kan? Jadi jawabannya yang A ya. P lebih kecil dari Q. Semudah ini loh. Nomor 22 ini soal menarik ini. Sedan dan truk yang semula terpisah sejauh 50 km katanya saling mendatangi. Kecepatan mereka beda-beda. Lalu ditanya setelah bergerak berapa lama baru mereka bertemu atau berpapasan. Ini kalau di fisika ini, itu digambar dulu, dibikin dulu gambarnya, dicari jarak tempuhnya sedan, lalu dicari jarak tempuhnya si truk, misalkan S1, S2, maka jumlah S1 dan S2 itu sama dengan 50 km. Nah, kalau kita cepatnya saja dan tanpa cakarnya. Karena dia saling mendatangi, anggap saja satu yang bergerak, satu benda bergerak, tapi bergeraknya cepat sekali. Karena saling mendatangi, jadi makin cepat mereka bertemu. Jadi sebenarnya kecepatannya tinggal ditambah ini. 60 tambah 40 itu 100. Jaraknya 50. Nah, rumusnya jangan lupa jarak dibagi kecepatan. Itu rumus waktu ya. Nanti dihafal saja itu segitiganya, JKW.
jarak bagi waktu itu kecepatan, jarak bagi kecepatan itu waktu, dan selanjutnya itu mudah tinggal dihafal ya. Nah, berarti waktunya jarak dibagi kecepatan tadi 50 dibagi 100. 50 dibagi 100 itu berarti setengah ya, setengah jam. Setengah jam itu sama dengan 30 menit. Mudah sekali ya. Jadi tinggal 50 per, di bawahnya itu 60 tambah 40, jadi 50 per 100 sama dengan setengah, sama dengan 30 menit. Pilihan jawaban C. Mudah sekali kan? Next. Soal nomor 23. Soal menarik ini. Kalau kalian disuruh menjawab cepat, pasti terpikirnya pilihan jawaban A dan B kan? Padahal jawabannya bukan itu loh. Begini, keliling itu satu dimensi. Statusnya sama saja dengan panjang sisi. Jadi, kalau si keliling itu diganti dengan panjang sisi bidang datar, itu sama saja. Sementara luas itu dua dimensi. Dua dimensi berarti pangkat 2. Dia panjang kali lebar itu kan jadinya persegi. Makanya satuannya sentimeter persegi atau meter persegi. Jadi trik mudah, cepat, dan tanpa cakar sebenarnya ini tinggal memanfaatkan kuadrat pangkat 2. Kalau kita misalkan di awal angka 1 atau 100%, bertambah 20% itu menjadi 120% atau 1,2. Nah, karena luas itu pangkat 2, jadi 1,2 di pangkat 2. 1,2 di pangkat 2 itu sama, pikirkan saja 12 kuadrat ya, 144. Nah, 144 itu artinya dari 100 menjadi 144 berarti bertambah 44. Jadi, si luas itu bertambahnya 44%. Berarti bukan pilihan A, bukan pilihan B, tapi pilihan C ya. Nomor 24. Ini baca soalnya yang lama ini. Kalau sudah selesai baca soal, sudah paham maksudnya apa, ini sebenarnya kerjanya cepat dan tidak perlu dicakar. Kalau kita bayangkan sapi di tepi sungai, maka rumput yang bisa dia jangkau tidak mungkin ada di atas sungainya. Pasti di daratan di tepi sungai. Jadi, kalau dia berkeliling tapi terbatas oleh tali, bayangkan ditarik oleh tali dari pusatnya, maka yang dia dapatkan adalah setengah luas lingkaran. Jadi jawaban dari soal ini hanya itu, setengah luas lingkaran berjari-jari 7 meter. Nah, rumus luas lingkaran itu, kalau dia kelipatan 7 ya kita pakailah yang 22/7 sebagai pi, sebagai nilai pi. Kalau dia berkelipatan 10 atau berkelipatan 5, kita pakai yang 3,14. Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. R itu jari-jari ya. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7. Jadi 7 di bawah dengan di atas tercoret 1, tinggal 1 lagi. Jadi yang tersisa 22 kali 7. Tapi jangan lupa, itu tadi setengah lingkaran ya. Jadi masih ada pengali setengah. Kalau setengahnya kita kalikan ke 22, berarti menjadi 11. Jadi yang tersisa 11 dikali 7. 11 dikali 7 itu kan 77. Mudah sekali ya. Dengan cepat dan tanpa cakar, kita peroleh jawabannya. Pilihan jawaban A ya. Kita lanjutkan ke soal-soal menarik berikutnya. 2 nomor selanjutnya. Ini mengenai laju air, tapi sebenarnya pengerjaannya ini menggunakan perbandingan. Yang paling perlu kita ketahui di sini, yang pertama itu sebenarnya baca soal, lalu cari tahu dulu, putuskan dia perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Kalau tidak paham istilah itu, nggak apa-apa juga, masih bisa dipahami. Maksudnya begini. Itu 2 keran dengan 3 keran. Artinya kalau 3 keran, kerannya bertambah. Jadi kita perlu pikirkan, waktunya makin cepat atau makin lama. Makin cepat penuh atau makin lama penuhnya. Nah, kalau kerannya makin banyak, tentunya makin cepat penuh ya. Kalau makin cepat itu artinya nilai T, nilai waktu, lebih kecil daripada sebelumnya. Jumlah keran makin banyak, tapi nilai T makin kecil. Jadi ini perbandingan terbalik. Trik perbandingannya begini, kalau A dengan B kita bandingkan, si A dan si B itu sebaiknya besaran yang sama.
Jadi di sini ada 2 keran, 3 keran, berarti yang dibandingkan 2 dengan 3. Nah, supaya nilainya kecil, berarti 2/3, bukan 3/2. Kemudian, si 2/3 tadi kita kalikan dengan 120 menit. 2 dikali 12 itu 24. Selanjutnya dibagi dengan 3. 24 dibagi 3 itu 8 ya. Jadi pilihan yang ada 8-nya. Lebih tepatnya 80. Ada ya, yang D ya, mudah sekali kan? Si nomor 26 ini, meski sama-sama keran mengisi bak, sebenarnya ini tipe yang sangat berbeda dengan soal nomor 25. Ini soalnya kerjasama, jadi ini sama kayak soal kalau si A menyelesaikan sebuah pekerjaan selesainya segini lama, kalau si B segini lama. Lalu bagaimana kalau mereka bekerja sama, berapa lama selesainya? Jadi sengaja soal ini saya tempatkan di sini supaya tidak hanya menghafal benda-bendanya. Jadi kalau sudah keran mengisi bak, oh yang begini, bukan ya. Tetap harus dipahami soalnya supaya paham jenis-jenisnya yang mana. Nah, ini soal yang kalimatnya saja yang bikin kita kelihatan soal ini susah. Sebenarnya ini soal yang gampang, cepat sekali dikerjakan dan tidak perlu keras sakar juga. Kalau cara uraiannya begini, seandainya selesainya atau bak penuhnya itu dalam waktu T, maka berlaku 1/T sama dengan 1/T1 tambah 1/T2. Di mana T1 itu berarti lamanya mengisi untuk yang keran 1, T2 itu lama mengisi untuk yang keran 2. Nah, nanti dari penyelesaian soal itulah kita sebenarnya sudah punya rumus cepatnya, yang ini bisa langsung dipakai karena tidak rumit. Jadi intinya adalah tinggal dikalikan dibagi dengan jumlahnya. Jadi atas bagi bawah, atas itu perkaliannya, bawah itu jumlahnya. Nah, di soal itu kan 3 dan 6 ya. Jadi 3 dikali 6 itu 18, 3 ditambah 6 itu 9, jadi 18 bagi 9. Kita peroleh jawabannya 2. Ada ya, pilihan 2 ya. Pilihan jawaban yang D. Semudah itu ya. Cuma soalnya saja yang kelihatan menyeramkan. Next, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 27 dan 28. Ini soal sengaja saya bikin sejenis supaya kita bisa melihat bedanya di mana. Soal aslinya ini soal yang sangat populer ini, soal yang sangat terkenal. Pernah diujikan ke mahasiswa-mahasiswa salah satu universitas terkenal di luar negeri, dan hampir semua yang mengikuti tidak bisa menjawab dengan benar. Padahal sebenarnya ini soal mudah, tapi tricky dan penuh jebakan. Soal nomor 27 kita sama dengan soal nomor 2 yang ada di sini ya. Hanya saya bedakan di menitnya saja. Baik, kita bahas soal nomor 27 kita. Kalau ada 5 mesin menghasilkan 50 produk, itu kan maksudnya mesin itu kerja berbarengan, kerja bersama-sama. Jadi, satu mesin itu menghasilkan 10 produk dan mereka kerjanya bersama-sama. Artinya apa? Artinya satu mesin menghasilkan 10 produk itu juga dalam waktu yang sama dengan mesin-mesin yang lain, dengan keempat mesin lainnya, yaitu 500 detik. Jadi, kalau satu mesin 10 produk dalam 500 detik, berarti 4 mesin itu sama juga dengan 40 produk dalam waktu yang sama, 500 detik juga. Jadi di sini yang kita bandingkan hanya mesin dan jumlah produknya. 5 mesin, 50 produk. Kita bagi 5 semuanya. Kita dapatkan satu mesin, 10 produk. Lalu kita kali 4 semua. 4 mesin, 40 produk. Dan waktunya tidak berubah, 500 detik juga. Jadi kita sudah dapatkan dengan mudah sebenarnya. Setelah selesai membaca soal, itu langsung dijawab 500 detik, pilihan D. Jadi cepat ya. Ini soal yang bisa dijawab dengan cepat, tapi memang memahaminya yang tingkat tinggi.
Nah, bedanya dengan soal nomor 28 hanya di produknya. Di soal nomor 27 itu 40 produk, di nomor 28 ini 80 produk, hanya itu bedanya. Caranya sama dengan soal nomor 27 tadi, kita mulai dari 5 mesin, 50 produk. Berarti, 1 mesin, 10 produk, 500 detik. Kalau kita kali 4, jadinya 4 mesin, 40 produk dalam 500 detik. Masih sama dengan soal sebelumnya tadi ya. 4 mesin, 40 produk, tetap 500 detik. Nah, kalau produknya 2 kali lipat, jadi 80 produk, tapi mesinnya tetap. Mesin nggak nambah, berarti waktunya yang bertambah. Jadi kalau produknya dikali 2, si waktu juga kita kali 2. Jadi 1000 detik. Jadinya, 4 mesin menghasilkan 80 produk dalam 1000 detik. Ada ya pilihan jawaban C. Itu dia bedanya ya. Next, kita lanjutkan soalnya. Soal yang masih tetap menarik. Ini dia soal selanjutnya kita mengenai tukang-tukang sesuai permintaan dari sahabat Fantrix. Jangan lupa untuk yang belum, like dan subscribe channel ini, supaya channel ini tetap berkembang, dan yang bikin channel juga makin semangat untuk upload video-video edukasi terbaru. Karena ini channel baru, jadi masih sangat bersemangat untuk upload video-video edukasi. Kita bahas nomor 29. Soal nomor 29 ini mengenai perbandingan. Kita tinggal mencari tahu dia perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Di sini dikatakan kalau 4 tukang pekerjaan itu selesai 60 hari. Kemudian katanya seandainya pekerjaan itu harus selesai dalam 40 hari. Banyak tukang yang ditambah berapa? Nah, dari pertanyaannya sudah jelas ini perbandingan terbalik ya. Kalau waktu makin kecil nilainya, artinya makin cepat selesai, berarti pekerja atau tukang harus lebih banyak jumlahnya. Jadi berbanding terbalik ya. Jangan lupa juga untuk membandingkan, itu sebaiknya yang dibandingkan itu pertama kali adalah yang satuannya sama. Kalau hari di atas, yang di bawahnya hari juga. Jadi yang kita pikirkan tinggal 60 dibagi 40 atau 40 dibagi 60. Selanjutnya nanti hasilnya dikali dengan banyak tukang. Itulah jumlah tukang untuk 40 hari. Nah, tadi kita sudah simpulkan kalau jumlah tukang harusnya lebih banyak. Jadi, karena dikali 4 tukang nanti, lebih tepatnya 60 dibagi 40. Jadi 6/4 dikali 4 ya. 6/4 itu dari 60 per 40 yang hari dikali 4 tukang, karena sebelumnya 4 tukang. Jadi tinggal coret 4 atas dengan bawah, hasilnya 6 tukang. Kemudian kembali ke pertanyaan, yang ditanya adalah banyak tukang yang ditambah. Nah, sebelumnya sudah ada tukang sebanyak 4. Supaya 6 tukang berarti harus ditambahkan 2 tukang lagi. Ada ya pilihan jawaban B. Tipe soal seperti ini bisa lebih mudah lagi sebenarnya. Jadi kalau masalah waktu dan bekerja, waktu dan tukang, ini bisa lebih cepat lagi. Intinya adalah kita pakai rumus energi sama dengan power dikali waktu. Jadi pekerjaan itu adalah energi, powernya itu yang bekerja berarti tukangnya, waktunya itu yang hari di situ ya. Jadi soal ini bisa dikerjakan dengan cara begini. 4 tukang dikali 60 hari sama juga dengan berapa tukang dikali 40 hari. Jadi 4 dikali 60 sama dengan berapa dikali 40? Tentu jawabannya 6 ya. Nah, berarti 6 tukang. Sebelumnya sudah ada 4 tukang. Supaya 6 tukang, kita harus menambah berapa tukang? 2 tukang. Sama ya jawabannya. Trik mudah itu nanti akan sangat terbantu untuk mengerjakan soal nomor 20 ini. Di soal nomor 20 ini katanya 5 tukang sanggup mengerjakan sebuah pekerjaan dalam 60 hari.
5 tukang 60 hari. Berarti energinya 5 dikali 60, 300 ya. Jadi energinya 300. 300 inilah yang harus diselesaikan. Setelah 20 hari, pekerja libur katanya. Artinya, 5 pekerja bekerja 20 hari. 5 kali 20, 100 ya kan? Tadi energi totalnya 300. Dia sudah bayar, sudah lunasi 100. 100 dari 5 kali 20 ya. Berarti masih ada sisa energi 300 dikurang 100 sama dengan 200. Karena liburnya 20 hari, berarti sisa waktunya 20 hari lagi. Kan harus selesai 60 hari ya. Nah, 200 energi itu harus selesai, harus terbayarkan dalam 20 hari. Artinya 20 dikali berapa tukang? Sama dengan 200. 20 dikali berapa sama dengan 200? Jawabannya 10. Jadi yang bekerja di 20 hari terakhir itu harus 10 tukang supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu. Nah, tukangnya ada 5, supaya 10 ditambah berapa lagi? Berarti ditambah 5. Jadi jawabannya menambah tukang sebanyak 5 orang. Saya ulangi sederhananya ya. 5 tukang 60 hari, berarti 5 kali 60, 300. Kemudian tukang sudah bekerja 20 hari, berarti 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi 300 dikurang 100 sama dengan 200, masih ada 200 lagi utangnya. 200 ini harus dilunaskan dalam 20 hari. Berarti 200 dibagi 20 sama dengan 10. Berarti 20 hari terakhir yang bekerja harus 10 tukang. Nah, supaya 10 tukang ini ada, berarti 5 tukang tadi harus ditambah 5 lagi. Jadi jawabannya menambah 5 tukang. Pilihan jawaban B, mudah sekali ya. Ini dia part ketiga kita untuk TIU Matematika tanpa cakar. Part selanjutnya nanti saya tunggu komentarnya. Butuh materi mengenai apa? Selesai sudah? Semangat terus, semoga terbantu.